Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrasti Jansani atau biasa dipanggil Kak Ega. Saya di sini akan menjelaskan biologi ya. Nah, terkait dengan materi virus. Berbicara tentang virus, sudah tak asing lagi ya buat kalian semua. Nah, gimana nih kabar kalian? Saya doakan semuanya sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, mendengar kata virus, nah sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu virus? Nah, apakah virus itu sama dengan bakteri ataukah berbeda? Nah, virus dengan bakteri itu tentulah berbeda ya. Nah, virus sendiri itu merupakan aseluler atau bukan sel. Jadi, virus itu tidak memiliki komponen sel. Sedangkan bakteri itu merupakan uniseluler, di mana sel bersel tunggal. Ya. Nah, kalau bakteri itu sel, berarti dia memiliki komponen sel. Seperti apa saja? Seperti membran plasma, kemudian inti sel, ataupun sitoplasma, bahkan ribosom. Ya. Nah, jadi tentulah berbeda. Nah, virus itu merupakan parasit obligat intraseluler, di mana dia dapat berkembang biak jika berada pada sel inang atau sel hidup. Nah, apabila tidak, maka dia hanya berupa partikel saja atau berupa kristal. Begitu ya. Nah, virus sendiri memiliki macam bentuk. Apa saja? Ada bentuk bulat, kemudian ada yang oval, ada yang batang, ada kumparan, atau bentuk T. Nah, yang bentuk T itu contohnya adalah bakteriofag. Nah, apa sih bakteriofag itu? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang sel bakteri. Ya, jadi bentuknya ini. Nah, struktur tubuh bakteriofag itu seperti apa? Nah, struktur tubuhnya itu memiliki 3 bagian utama, ya, yaitu dari atas ada kepala, kemudian ada leher, dan juga ekor, ya. Nah, di kepala sendiri itu diselimuti lapisan yang tersusun atas protein yang disebut dengan kapsid. Ya, dan di dalamnya itu ada materi genetik. Kemudian setelah struktur tubuh, sekarang beranjak di ciri-ciri virus sendiri. Selain dia aseluler, dia termasuk parasit obligat intraseluler dan juga termasuk apa? Mikroorganisme. Jadi dia itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi menggunakan mikroskop elektron ya. Nah, kemudian lanjut ke reproduksi ya. Gimana sih virus itu bisa bereproduksi atau berkembang biak? Nah, virus itu bisa berkembang biak dengan siklus. Apa saja? Itu ada siklus litik dan juga siklus mesomerik. Nah, siklus litik sendiri itu menyerang pada bakteri yang non-virulens. Jadi bakterinya lemah atau tidak memiliki ketahanan apabila diserang virus. Ya, bakterinya. Nah, di sini Kak Eda punya cara patas. Apa itu cara patas? Yaitu cara pintar dan tangkas. Nah, jadi kalau siklus litik itu cara patasnya adalah adinsipelit ya. Apa itu? Nah, adinsipelit terdiri dari beberapa fase dalam siklus litik. Yang pertama adalah absorpsi, kemudian injeksi, dilanjutkan dengan sintesis, kemudian perakitan, dan yang terakhir adalah litik. Nah, bagaimana sih maksudnya? Nah, saya jelaskan ya. Jadi absorpsi itu adalah penempelan, ya, dimana virus itu menempel pada dinding sel bakteri, ya. Seperti halnya ketika kita mendekati seseorang, ya.
Nah, itu seperti PDKT. Jadi absorpsi itu kayak PDKT antara virus ke sel bakteri, seperti itu ya. Nah, setelah absorpsi atau penempelan itu dilanjutkan dengan injeksi ya. Nah, injeksi atau nama lainnya penetrasi. Ingat, injection berarti apa? Menyuntik ya. Jadi memasukkan atau menyuntikkan DNA virus ke dalam tubuh sel bakteri ya. Jadi masuk. Setelah itu lanjutnya adalah sintesis. Nah, pada siklus litik saya jelaskan bahwa bakteri yang diserang itu adalah non-virulensi, di mana bakterinya ini tidak memiliki ketahanan terhadap serangan virus. Jadi bakterinya lemah ya, katakanlah lemah. Jadi saat siklus litik ini DNA virus itu berkuasa daripada DNA-nya bakteri. Jadi DNA bakteri itu musnah. Ya, jadi yang berkuasa itu adalah DNA virus. Sehingga dilanjutkan sintesis tadi, habis injeksi kemudian sintesis. Nah, apa yang disintesis? Yang disintesis itu adalah DNA virus, kemudian bagian-bagian tubuh virus seperti kepala, kemudian leher, dan juga ekor. Setelah sintesis, maka dilanjutkan dengan perakitan. Apa yang dirakit? Yang dirakit adalah bagian yang disintesis tadi menjadi bagian tubuh virus yang utuh ya. Dan yang terakhir adalah litik. Litik atau lisis. Nah, siapa yang lisis? Lisis adalah sel bakterinya. Jadi begitu di fase litik, virus tadi yang sudah utuh akan keluar menembus dinding sel bakteri yang sudah pecah. Nah, kalau keluar nanti, maka dia akan ngapain virus tadi? Virus tadi akan siap-siap menyerang sel inang yang lainnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Bagaimana kalau lisogenik ya? Kalau siklus lisogenik itu bakteri yang diserang memiliki virulensi atau memiliki ketahanan ya, ketahanan tubuh terhadap penyerangan virus ya, artinya bakterinya lebih kuat. Nah, cara patasnya nah kakak Ega kasih tahu yaitu adin bungkem tanya apa fasenya, yaitu adsorpsi, kemudian injeksi, penggabungan, kemudian pembelahan, sintesis, melanjutkan perakitan, dan yang terakhir adalah litik ya. Nah, kalau lisogenik ya awalnya sama dengan litik, yaitu dimulai dari adsorpsi atau penempelan, di mana virus itu menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian dilanjutkan sama ya injeksi atau penetrasi, di mana DNA virus masuk dalam sel tubuh bakteri. Nah, di sini berbeda, yaitu dilanjutkan dengan fase penggabungan. Ya, apa yang bergabung? Yang bergabung adalah DNA virus dengan DNA bakteri. Nah, di sini kok bisa bergabung? Karena bakteri yang diserang itu adalah virulensi atau memiliki ketahanan terhadap penyerangan virus. Ya. Nah, setelah bergabung DNA-nya, maka dilanjutkan dengan pembelahan. Ya. Nah, setelah pembelahan ini bisa dilanjutkan ke tahap siklus litik yang sintesis ya, ketika bakteri itu mengalami penurunan virulensi atau sudah mengalami seperti kelemahan ya. Nah, dilanjutkan dengan sintesis, kemudian perakitan sama dirakit komponen struktur tubuh virusnya, kemudian dan terakhir adalah litik ya. Jadi bakterinya juga mengalami lisis pada akhirnya seperti itu ya. Nah, sekarang tentang macam virus ya. Nah, macam virus itu ada dua, yaitu virus yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Nah, virus yang menguntungkan itu contohnya adalah vaksin. Jadi virus yang dilemahkan dan nantinya akan disuntikan ke dalam tubuh seseorang ya.
Untuk apa? Untuk tubuhnya itu memiliki respon, yaitu pembentukan antibodi. Antibodi yang akan digunakan untuk menyerang penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Sedangkan yang merugikan itu biasanya menyebabkan penyakit ya. Nah, penyakit sendiri bisa menyerang manusia, kemudian hewan, atau bahkan pada tumbuhan ya. Ya, yang menyerang manusia banyak ya, seperti corona ya, karena COVID-19, kemudian AIDS ya, virus HIV, kemudian cacar air, kemudian penyakit campak, polio, atau herpes, dan lain-lain ya. Sedangkan yang menyerang pada hewan diantaranya adalah penyakit tetelo pada ayam, kemudian rabies pada anjing ya. Kalau yang menyerang pada tumbuhan itu contohnya adalah bercak kuning pada daun tembakau. Itu disebabkan oleh virus tobacco ya, atau tobacco mosaic virus TMV singkatannya. Dan juga bisa menyerang pada tumbuhan padi, yaitu menyebabkan batang padi itu menjadi kerdil. Nah, itu biasanya disebabkan oleh virus tungau. Nah, bagaimana penjelasan Kakak Ega pada video ini? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan bagi kita semua ya. Dan jangan lupa ingat pesan ibu ya di era pandemi ini, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.